Halo Sobat Satwa, ketemu lagi sama Dr. Hewan Rinda di channel Frisi Pet. Diskusi asik seputar nutrisi dan kesehatan hewan. Kali ini aku bakalan bahas salah satu topik yang menarik dan banyak dipertanyakan, yaitu bagus mana sih dok, fish oil atau virgin coconut oil. Nah, virgin coconut oil ini minyak kelapa ya, minyak kelapa murni yang memang buat kayak dressing salad, konsumsi suplemen juga. Kan sama-sama oil ya, sama-sama oil supplementing. Tapi boleh nggak anjing atau kucingku aku kasih VCO, virgin coconut oil, atau harus fish oil? Ini nih yang sering jadi pertanyaan kan. Di kolom komentar juga beberapa ada yang nanya seperti itu. Di sini aku akan jawab, tapi sebelum ke inti persoalannya, kita akan bahas dulu nih. Sebenarnya apa guna fatty acid atau esensial asam lemak ini untuk anjing dan kucing? Jadi asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang secara alami tidak bisa didapatkan oleh anjing dan kucing dari metabolisme tubuhnya sendiri atau tidak bisa disintesis oleh tubuhnya sendiri. Jadi dia perlu asupan dari luar, dalam hal ini bisa makanan atau obat-obatan suplemen. Bukan obat terapi ya, lebih ke suplemen. Gunanya apa dok? Banyak sekali. Dikatakan esensial karena memang fungsinya sangat esensial, sangat penting buat kesehatan. Yang pertama, sebagai perkusor dari hormon, terus sebagai salah satu bahan pembentuk sel. Kalau kalian tahu bahwa dinding sel atau membran sel itu salah satu bahan utamanya adalah asam lemak. Yang kedua, untuk proses inflamasi sebagai proses bone healing dari tubuh itu, self healing maksud saya, self healing dari tubuh hewan. Juga sebagai perkusor dari energi, karena kita tahu penambahan energi yang dihasilkan oleh asam lemak daripada karbo dan protein itu lebih banyak asam lemak. Kemudian selain itu juga berfungsi untuk maintain kesehatan tubuh, terutama pada hewan-hewan yang bunting, puppy, kitten, hewan yang masa recovery, dan hewan-hewan yang mempunyai body condition scoringnya kecil atau hewan yang masih kurus. Nah, itu penting banget adanya essential fatty acid. Sekarang kita bedakan dulu apa sih bedanya virgin coconut oil dan fish oil ini. Seperti kita tahu bahwa minyak kelapa virgin coconut oil ini termasuk golongan minyak nabati. Minyak nabati ini juga kaya akan asam lemak esensial, terutama ALA, ALA. ALA ini bisa dikonvert menjadi EPA dan DHA. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh hewan itu, anjing dan kucing, itu lebih ke EPA dan DHA-nya. EPA dan DHA ini bisa dikonvert dari ALA ini yang dihasilkan oleh minyak nabati seperti virgin coconut oil. Akan tetapi hasil konversinya itu tidak sebanyak yang dihasilkan oleh minyak jenis hewani. Karena itu jumlah EPA dan DHA yang dihasilkan oleh virgin coconut oil ini tidak bisa dibandingkan dengan fish oil. Jelas sangat kurang begitu. Tapi untuk fungsi asam lemak yang lainnya seperti menambah energi, menambah liposakarida untuk pembentukan sel itu masih bisa terlaksana. Tapi untuk fungsi-fungsi khusus seperti pemeliharaan janin, untuk perbaikan retina, dan untuk pemeliharaan perkembangan fetus dan kebuntingan dari hewan itu sendiri sangat kurang. Sedangkan fish oil ini secara alami memang kaya akan omega 3 dan omega 6, terutama EPA dan DHA yang sudah bentuk foam, yang sudah jadi saat dikonsumsi oleh hewan itu sudah terserap tanpa dikonvert lagi menjadi bentuk asam lemak sejenis lainnya. Kalau yang tadi kan dari ALA dikonvert jadi EPA DHA dulu. Kalau ini sudah ada EPA dan DHA-nya, langsung bisa dikasihkan fish oilnya. Dari sini udah mulai terbuka kan ya. Nah, sekarang antara boleh atau tidak, itu jawabannya sangat relatif. Boleh kita menggantikan fish oil dengan virgin coconut oil, kayak suplemennya dikasih nih, kasih minyak ikan aja.
maaf, dikasih minyak kelapa aja dengan syarat, ada syaratnya. Boleh asalkan owner semua ini, para pauran, memastikan bahwa di dalam nutrisinya, di dalam pakan harian hewan tersebut sudah ada kandungan EPA dan DHA. Jadi membaca ingredient pakan itu penting banget. Apalagi yang beli-beli pakan kering. Beberapa pakan yang harganya sudah premium, maksudnya sudah menengah ke atas, kebanyakan sudah mencantumkan EPA dan DHA sebagai salah satu kandungannya, atau bisa dibaca juga sebagai omega 3, omega 6, itu bisa. Terus bisa di ingredientnya biasanya mereka mencantumkan kayak fish oil, liver cod oil gitu. Atau kalau minyak nabati biasanya flaxseed oil itu banyak digunakan karena kandungan alanya tinggi, bisa untuk konverter ke EPA dan DHA meskipun jumlahnya akan jauh menurun. Itu ya. Jadi pastikan dulu di dalam kandungan pakan kering atau pakan komersil yang diberikan kepada hewan peliharaannya ini sudah mencukupi kebutuhan EPA dan DHA harian bagi hewan kesayangan. Tapi kalau di situ tidak jelas ada kandungan mana omega 3-nya, mana suplementasi minyaknya, mereka pakai minyak apa, lebih baik diberi suplementasi lagi, terutama untuk hewan yang bunting, untuk papi, kitten, dan hewan yang kurus yang ingin diperbaiki kondisinya, agak digemukkan sedikit gitu, terutama membutuhkan itu. Terus tidak boleh, highly not recommended kalau hanya diberikan secara single. Jadi sudah hewan itu makannya diracikkan sendiri. Sebenarnya makan diracikkan sendiri atau dimasakkan sendiri itu bagus banget karena kita bisa tahu menu-menunya apa saja. Tapi harus dipastikan kalau di dalamnya sudah ada protein hewani, yang di dalam pasti dalam hewani kayak diberi daging-dagingan, ikan, ayam, itu biasanya sudah memiliki kandungan omega dan omega 3, omega 6 yang cukup. Jadi mau ditambahkan minyak kelapa atau tidak ditambahkan minyak kelapa itu nggak apa-apa. Mau ditambahkan minyak ikan atau tidak ditambahkan minyak ikan itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah benar-benar tahu bahwa di dalam pakan itu kita belinya udah pakan yang termurah dengan kandungan ingredient yang sangat terbatas, atau diberi makan sendiri dengan pakan yang sangat terbatas seperti hanya nasi sama ceker, nasi sama bakso yang banyak nasinya. Kalau untuk anjing kayak gitu banyak nasinya daripada protein dan lemaknya, ya lebih baik di suplementasi fish oil, bukan coconut oil, bukan minyak kelapa, karena untuk mengimbangi kebutuhan omega 3 dan omega 6 dari hewan. Gitu ya, Pauren. Semoga bisa jadi wawasan. Kalau ada yang kira-kira dibingungkan atau ingin didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Satu lagi yang hampir ketinggalan tentang sediaan minyak ikan komersil yang banyak beredar di pasaran. Jangan salah, kebanyakan yang ada di pasaran terutama yang harganya tidak terlalu mahal. Nah, di sini harga-harga terjangkau. Pauren juga harus teliti. Karena meskipun judulnya minyak ikan, di dalamnya itu biasanya campuran antara coconut oil atau jenis minyak nabati yang lainnya dicampur dengan minyak ikan. Apakah nggak masalah? Nggak masalah. Jadi bisa dilihat dari berapa persen kandungan minyak ikan dan coconut oilnya. Kalau masih berimbang, masih cukup untuk kebutuhan hewan, why not? It's okay, bisa digunakan. Terus banyak gimana dok dosisnya? Ini dikasih berapa dok? Ini diberikan berapa? Setiap pabrikan punya dosis yang berbeda karena dalam soft gel itu ada gram-gramannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara satu pabrikan dengan pabrikan yang lainnya. Jadi saran saya bisa dilihat dari dosis yang tertera dalam tabel suplemen tersebut, atau jika beli curah, beli yang kayak ecer, bijian, kayak gitu kan ada ya beberapa pet shop yang melayani penjualan ecer. Itu bisa ditanyakan kepada vendornya, kepada penjualnya, Kak cara pakainya bagaimana, berapa kali sehari, aman gak buat ini, buat di bawah 3 bulan, buat apa. Nah, sebagai tanggung jawabnya, sang penjual biasanya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan salah satunya memfoto ingredient dan cara pakai di produk pak besarnya itu, atau langsung di
diberikan client education, kayak Kak ini diberikannya 1 kali sehari cukup, 2 kali sehari cukup, kalau dibutuhkan bisa ditambah atau bagaimana, atau per berat badan, kalau berat badan 5-10 kg seperti ini. Jadi pentingnya itu harus ada komunikasi dan kita rajin membaca apa-apa saja ingredient dari nutrisi yang kita berikan kepada hewan peliharaan. Kayaknya itu sudah cukup menjawab pertanyaan dari netizen tentang bagaimana antara fish oil dan virgin coconut oil, bagus mana? Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya Rinda mohon maaf sebesar-besarnya. Salam sehat untuk satwa kita. Assalamualaikum, dadah.